Volley Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, drama terjadi di pertandingan terakhir di Proliga 2025 sektor putri, di mana Jakarta Livin Mandiri akhirnya harus mengubur impiannya. Mereka harus mengubur keinginannya untuk lolos ke Final Four Proliga 2025 karena di pertandingan terakhir, di luar dugaan, Wilda Siti Nurfadilah dan kawan-kawan harus mengakui ketangguhan dari Bandung BJB Tanda Mata dengan skor 3-1. Pertandingannya sangat seru, sangat kompetitif, dan sangat menegangkan, dan kedua tim itu saling menyusul kemenangan di dua set pertama. Jadi di set pertama, Bandung BJB Tanda Mata berhasil menang melawan Jakarta Livin Mandiri dengan skor 25-22, tapi di set kedua, Jakarta Livin Mandiri mampu rebound, mampu bounce back, dan mereka akhirnya bisa untuk memetik kemenangan dengan skor 25-23. Tapi ternyata penampilan Jakarta Livin Mandiri yang sangat gacor, yang sangat istimewa di set kedua itu ternyata tidak berlanjut di set ketiga dan di set keempat, karena ternyata para pemain Bandung BJB Tanda Mata menunjukkan performa yang sangat luar biasa, menunjukkan penampilan yang sangat istimewa, dan di set ketiga Bandung BJB Tanda Mata berhasil menang dengan skor 25-21. Di set keempat, lagi-lagi Bandung BJB Tanda Mata tampil di luar dugaan, tampil sangat menggila, dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan atau mengandaskan Jakarta Livin Mandiri dengan skor yang identik atau sama, yaitu 25-21. Kekalahan yang diterima atau didapatkan oleh Jakarta Livin Mandiri itu akhirnya membuat mereka menjadi tim terakhir yang gagal lolos ke Final Four Proliga 2025 ini, sekaligus kekalahan yang diterima oleh Wilda Siti Nurfadilah dan kawan-kawan membuat Gresik Petrokimia akhirnya berhak mendapatkan satu tiket untuk lolos atau untuk bertanding di Final Four Proliga 2025 ini. Hasil yang didapatkan ketika Jakarta Livin Mandiri dikalahkan oleh Bandung BJB Tanda Mata itu juga merupakan hal yang di luar dugaan, karena kita ketahui di musim ini Bandung BJB Tanda Mata tampil sangat tidak konsisten, bahkan banyak volley-mania, banyak penggemar volley Indonesia dan juga khususnya para penggemar Bandung BJB Tanda Mata sendiri mengakui bahwa tim yang dilatih oleh Mas Samsul Jais itu tampil sangat buruk, tampil sangat mengecewakan sepanjang Proliga tahun 2025 ini. Meskipun demikian, ternyata para pemain Bandung BJB Tanda Mata memiliki cara lain untuk menutup Proliga 2025, yaitu dengan penampilan yang sangat istimewa, dengan performa yang sangat luar biasa ketika mereka menghadapi Jakarta Livin Mandiri, dan hal itu atau kemenangan itu sekaligus menjadi sayonara atau ucapan perpisahan atau kado yang sangat baik dari para pemain Bandung BJB Tanda Mata terhadap para penggemar mereka, khususnya yang selama ini selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa terhadap penampilan atau terhadap performa yang ditunjukkan oleh para pemain Bandung BJB Tanda Mata sepanjang Proliga tahun 2025 ini. Khusus untuk Jakarta Livin Mandiri, kegagalan mereka untuk mendapatkan satu tiket ke Final Four ini juga merupakan sebuah kekecewaan yang sangat besar, karena banyak penggemar volley Indonesia yang menganggap bahwa Jakarta Livin Mandiri itu akan step up, atau bahkan banyak juga yang menyebut bahwa Jakarta Livin Mandiri itu akan menjadi salah satu kandidat juara Proliga 2025. Anggapan itu tentu saja tidak berlebihan kalau kita melihat bagaimana komposisi pemain atau juga perombakan yang dilakukan oleh manajemen Jakarta Livin Mandiri untuk menghadapi Proliga 2025 ini. Dibandingkan dengan skuad yang ada pada musim lalu, Jakarta Livin Mandiri di Proliga tahun 2025 ini menyusun atau memiliki kekuatan yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa, dan jauh lebih kuat, sehingga tidak berlebihan kalau banyak volley-mania atau juga para fan volley Indonesia yang menyebut bahwa Jakarta Livin Mandiri akan menjadi title contender atau menjadi kuda pacu atau bahkan menjadi pesaing untuk merebut gelar juara Proliga tahun 2025. Anggapan itu sempat mengapung, sempat hampir menjadi kenyataan ketika Jakarta Livin Mandiri itu menunjukkan performa yang sangat baik di beberapa pertandingan awal pada Proliga tahun 2025 ini, tapi sayangnya ternyata penampilan dari Wilda Siti Nurfadilah dan kawan-kawan itu tidak konsisten di beberapa pertandingan terakhir, dan juga penampilan yang tidak konsisten itu juga dipengaruhi dengan berbagai perubahan yang terjadi di internal Jakarta Livin Mandiri, seperti pergantian pelatih, yang mana kita ketahui bahwa Coach Danai akhirnya ditarik atau dikontrak oleh manajemen Jakarta Livin Mandiri untuk menjadi pelatih utama.
Tapi di luar pergantian pelatih ada hal yang sangat spesifik, ada hal yang sangat berat yang akhirnya menjadi salah satu faktor bagi Jakarta Livin Mandiri untuk atau karena yang menyebabkan mereka itu gagal lolos ke Final Four, yaitu pergantian dua pemain asing mereka. Kita ketahui bahwa Jakarta Livin Mandiri itu memang quote and quote sempat bergantung dengan Liu Yanhan dan juga Radostina Markova, tapi ternyata dua pemain itu mengalami cedera. Jadi Liu Yanhan itu mengalami cedera di kaki, sementara itu untuk Radostina sendiri itu mengalami cedera bahu, dan cedera bahu yang dialami oleh Radostina itu merupakan cedera kambuhan karena di klub sebelumnya di Milano dirinya itu juga sempat mengalami cedera bahu, dan ternyata saat membela Jakarta Livin Mandiri cedera bahu yang dialaminya itu kambuh sehingga dirinya itu harus mengucapkan kalimat perpisahan atau harus berpisah dengan para pemain Jakarta Livin Mandiri. Kalau kita melihat bagaimana persaingan yang ditujukan oleh Jakarta Livin Mandiri dan juga Bandung BJP Tanda Mata, ini ada beberapa volley-mania, ada beberapa penggemar voli Indonesia yang menganggap bahwa keberhasilan Bandung BJP Tanda Mata untuk menyudahi atau untuk menggagalkan peluang Jakarta Livin Mandiri lolos ke Final Four Proliga 2025 itu quote and quote merupakan balas dendam dari Bandung BJP Tanda Mata, karena mereka merujuk dari hasil yang didapatkan oleh Bandung BJP Tanda Mata ketika menghadapi Jakarta Livin Mandiri di Proliga tahun 2024 yang lalu. Jadi ada volley-mania yang menganggap bahwa saat itu Bandung BJP Tanda Mata itu gagal atau tidak bisa mendapatkan atau memperoleh satu tiket untuk ke Final Four Proliga 2024 karena langkah mereka itu digagalkan oleh Jakarta Livin Mandiri. Nah, apapun itu tentu saja ini menjadi sebuah pukulan yang sangat telak bagi Jakarta Livin Mandiri, tapi di sisi lain, sekali lagi ini merupakan kado perpisahan yang sangat luar biasa, yang sangat bagus dari para pemain Bandung BJP Tanda Mata terhadap para penggemar mereka, terhadap para fans yang selama ini sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada mereka. Tapi di sisi lain, kalau kita bicara mengenai persaingan di Final Four, tentu saja ini merupakan sebuah hal yang harus diberikan ucapan terima kasih dari Gresik Petrokimia kepada Bandung BJP Tanda Mata. Karena apa, kita ketahui bahwa sebelumnya Gresik Petrokimia itu berada di posisi yang sangat sulit, berada di posisi yang sangat terjepit karena peluang mereka untuk lolos ke Final Four Proliga tahun 2025 itu tidak hanya berada di tangan mereka sendiri, tapi juga berada di tangan klub lain, yaitu Jakarta Livin Mandiri. Jadi saat itu kalau Jakarta Livin Mandiri berhasil mengalahkan atau berhasil menumbangkan atau mengandaskan Bandung BJP Tanda Mata, tentu saja Wilda Siti Nurfadilah dan kawan-kawan yang akhirnya berhak untuk mendapatkan satu tiket untuk bermain atau untuk berlaga di Final Four Proliga 2025. Di sisi lain, kemarin Gresik Petrokimia itu sudah mengakhiri perjalanannya di musim reguler Proliga 2025 dengan hasil yang sangat baik karena mereka berhasil mengalahkan atau menghentikan perlawanan dari Jogja Falcon dengan skor 3-0. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai hasil yang didapatkan oleh Jakarta Livin Mandiri yang akhirnya mereka gagal lolos ke Final Four Proliga 2025, dan juga bagaimana mengenai keberhasilan Gresik Petrokimia yang akhirnya berhasil mengunci satu tiket ke 4 besar Final Four Proliga tahun ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Final Four Proliga 2025 itu semakin sengit lagi, semakin seru lagi. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.